Siapa penemu kulkas? Apakah teman-teman tahu siapakah penemu kulkas pertama kali? Kulkas atau lemari pendingin biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai olahan pangan penting, baik bahan mentah maupun sajian yang sudah siap santap. Kita harus berterima kasih kepada William Cullen, sang penemu mesin pendingin. Berkat William Cullen, kini setiap rumah bisa mengawetkan makanan dengan aman dan memproduksi es batu untuk pelepas dahaga. Nah, kali ini kita akan mencari tahu sejarah dari kulkas atau mesin pendingin ini. Penasaran? Yuk langsung saja kita bahas. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Ilmu warisan dari masa lalu. Sebelum kulkas ditemukan, dulu nenek moyang kita mengawetkan makanan dengan menggunakan suhu dingin alami dari alam. Khususnya orang Eropa, karena mereka memiliki salju, jadi mereka akan mengawetkan makanan dengan cara membawanya ke danau-danau yang membeku. Ilmu mengawetkan makanan dengan suhu tinggi memang sudah ditemukan dari ribuan tahun yang lalu. Diawali pada dataran Cina sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, di mana orang akan mencari es atau salju dan memasukkannya ke dalam rumah untuk mengawetkan makanan. 500 tahun kemudian, ditemukan fakta bahwa orang Mesir dan India memiliki tradisi meletakkan air dalam mangkuk-mangkuk gerabah di luar rumah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan air yang membeku atau es. Es inilah yang kemudian digunakan sebagai alat pengawet sajian. Tradisi ini juga digunakan oleh orang Yunani dan Romawi. Ketika salju tidak ditemukan dalam suatu daerah, orang-orang dari masa lalu ini menggunakan bantuan air dari danau atau sumur yang memiliki suhu dingin alami. Percobaan pertama Cullen. Kotak es sederhana yang diisi salju dan diawetkan dinginnya oleh berbagai bahan mineral seperti garam menginspirasi William Cullen, seorang ilmuwan kelahiran Skotlandia. Pada tahun 1784, Cullen yang menempuh pendidikan di Universitas Glasgow pada bidang kimia, fisika, dan kedokteran ini melakukan eksperimen mesin pendingin sederhana. Ia berhasil memastikan satu fakta ilmiah yang sudah dipraktekkan oleh nenek moyangnya, bahwa bakteri tidak bisa berkembang pada suhu dingin. Ilmu yang diwariskan Cullen akhirnya dikembangkan oleh banyak ilmuwan. Pertama ada Oliver Evans, seorang ilmuwan dari Amerika yang melanjutkannya. Ia membangun sebuah kotak pendingin dengan menggunakan kompresi uap pada tahun 1805. Kemudian dilanjutkan oleh Michael Faraday pada tahun 1820 yang menggunakan amonia untuk menciptakan suhu dingin. Dari seluruh ilmuwan yang mendedikasikan ilmunya untuk menciptakan mesin pendingin, Jacob Perkins yang mendapatkan hak paten. Mitra kerja Evan ini merupakan ilmuwan yang membangun teknologi kompresi uap menggunakan cairan amonia untuk menciptakan suhu dingin. Hak paten ini ia terima pada tahun 1835. Tepat pada tahun 1842, John Gorrie, seorang dokter berkebangsaan Amerika, juga membangun mesin pendingin seperti milik Evans. Ia menggunakan mesin pendingin ini untuk menurunkan suhu panas para pasien demam kuning di rumah sakit Florida. Perkembangan dari abad ke abad. Semenjak itu, perkembangan mesin pendingin terus berjalan dari tahun ke tahun. Banyak ilmuwan yang menciptakan ilmu-ilmu baru untuk menyempurnakan bentuk dan teknologi mesin pembuat es. Pada akhir abad ke-19, popularitas kulkas makin meluas. Awal tahun 1920, kulkas sudah memasuki pintu-pintu hunian rakyat Amerika. Kulkas pun terus melaju mengalami perkembangan. Kini untuk menciptakan es, hampir semua mesin pendingin menggunakan media pendingin berupa freon. Nah, itu dia sejarah dari kulkas. Ternyata untuk membuat suatu alat dibutuhkan banyak percobaan ya. Apakah teman-teman tertarik untuk menjadi seorang ilmuwan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!